Baik adik-adik, sebelumnya saya ucapkan selamat datang, selamat berkunjung di Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat ya. Saya informasikan tempat ini namanya Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat yang pengelolaannya menjadi tugas dan tanggung jawab dari Kantor UPTD Pengelolaan Kebudayaan Daerah Jawa Barat, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat ya. Monumen Perjuangan Jawa Barat ini sendiri diresmikan tanggal 23 Agustus tahun 1995 oleh Gubernur Jawa Barat pada saat itu Bapak H.R. Namanya ya. Kita akan lihat berbagai macam koleksi baik itu benda-benda, peristiwa, foto, tokoh, tempat maupun perjuangan-perjuangan yang pernah terjadi di Jawa Barat. Diawali dari sebelah sini ya, kita akan lihat di mana di sini cerita atau peristiwa yang menceritakan mengenai sejarah singkat Kota Bandung. Di mana di sini kami tampilkan bahwa memang pada saat itu tanggal 24 Maret tahun 1946 Bandung merah membara karena sengaja dibakar oleh warga Bandung sendiri dengan tujuan karena memang Bandung pada saat itu mau diduduki sama Belanda, akan dijadikan basis militernya. Akhirnya kota Bandung pada saat itu dibakar oleh warga Bandung sendiri ya, supaya tidak bisa direbut ataupun dijadikan basis militer oleh Belanda. Kemudian kita bergeser ke sebelah sini, di mana di sini kami tampilkan juga beberapa foto-foto yang berkaitan dengan tokoh-tokoh yang berasal dari Jawa Barat. Anda bisa lihat di sini ada Raden Ayu Lasminingrat, tokoh yang bergerak di bidang pendidikan, ya, berasal dari Kabupaten Garut. Kemudian Raden Dewi Sartika, tokoh yang bergerak juga di bidang pendidikan, berasal dari Kota Bandung. Beliau yang mendirikan Sekolah Kautaman Isri. Kemudian ada juga Kiai Haji Jainal Mustafa, ya. Beliau itu tokoh yang berasal dari Kabupaten Tasikmalaya. Beliau tokoh ataupun orang yang menentang terhadap pendudukan Jepang di sekitar Tasikmalaya. Kemudian ada juga Insinyur Juanda Kartawijaya, ya, tokoh berasal dari Bandung. Kemudian Profesor Kiai Haji Abdul Halim, beliau juga tokoh yang bergerak di bidang pendidikan. Beliau berasal dari Kabupaten Majalengka. Kemudian ada Raden Edi Marta Dinata dan ada juga Raden Edi Iskandar Dinata. Baik, sekarang kita akan lihat berbagai macam koleksi baju-baju yang ada di Museum Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat. Diawali dengan yang pertama, itu baju yang digunakan oleh prajurit Jepang, ya. Jadi pada saat Jepang masuk ke wilayah Jawa Barat, baju yang digunakannya seperti ini. Kemudian ada juga baju atau uniform dari perwira Jepang. Kalau itu prajurit Jepang, ini perwira Jepang. Itu yang berperang, ini yang melakukan perintah untuk melakukan perang atau melakukan perlawanan. Ini perwira Jepang, ya. Kemudian ini lasmi. Di Museum Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat ada dua seragamnya, lasmi putih atau lasmi medis, kemudian lasmi coklat atau lasmi pejuangnya, ya. Di mana pada saat itu yang coklat ini tentara wanita atau kaum perempuan yang ikut melakukan perlawanan terhadap musuh, membantu kaum laki-laki. Nah, ini lasmi medis. Lasmi medis ini lasmi yang bergerak di bidang medisnya ketika ada prajurit ini yang terluka, tertembak berdarah dan sebagainya, lasmi ini yang membantu, ya. Kemudian ada juga seragam tentara tentara kita tapi dilakukan perangnya sama Jepang. Tata cara berperang, tata cara berperangnya pun menurut aturan Jepang, tapi orangnya orang-orang kita, ya. Kemudian ada seragam tentara Inggris. Inggris pada saat datang ke wilayah Indonesia membonceng pasukan Belanda yang akan merebut kota Bandung. Seragam yang digunakannya seperti ini, ya. Kemudian ini polisi istimewa. Polisi istimewa itu polisi yang ada pada masa pendudukan Jepang, serta polisi istimewa polisi yang ada pada masa pendudukan Belanda, ya. Kemudian ada seragam TKR. Seragam TKR ini merupakan seragam yang digunakan oleh para pejuang, ya, para pemuda pada saat itu untuk
melakukan perlawanan terhadap Belanda. Salah satunya pada saat peristiwa Bandung Lautan Api, ya, di mana pada saat itu warga Bandung yang akan melakukan arus pengungsian ke Bandung Selatan dikawal ataupun didampingi sama para pejuang atau para tentara yang namanya TKR, ya, Tentara Keamanan Rakyat. Kemudian ada juga TRI. Kalau itu TKR, ini TRI. TRI ini Tentara Republik Indonesia. Ini cikal bakal awal pertama kali TNI berdiri, ya. Jadi sebelum menjadi TNI namanya TRI dulu, kemudian ABRI baru TNI, ya. Kemudian ini seragam tentara Belanda, ini, ya. Tentara Belanda yang pertama kali datang ke wilayah Indonesia menggunakan uniformnya seperti ini atau baju seperti ini. Oke, next, ada yang ditanyakan sampai sini? Ini TKR. Tentara Keamanan Rakyat yang bertugas untuk melakukan pengamanan terhadap rakyat, ya. Terus kita jadi TNI. Kalau itu terpisah, kalau ininya lebih ke cikal bakal atau sebelum menjadi TNI namanya TRI dulu, ya. TRI baru ABRI baru TNI, ya, seperti itu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Oke, dikat aja dulu. 5 oleh Gubernur Jawa Barat pada saat itu Bapak HR Nana Nuryana. Kenapa Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat ini didirikan? Ya, alasannya ataupun sejarahnya karena pada saat itu warga Jawa Barat menginginkan adanya suatu tempat atau wadah yang akan menginformasikan mengenai sejarah perjuangan rakyat Jawa Barat. Difasilitasi sama pemerintah Provinsi Jawa Barat, dipelopori para tokoh yang berasal dari Jawa Barat. Akhirnya dibangunlah Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat ini yang terletak di Jalan Dipati Ukur nomor 48 Bandung, bersebelahan dengan kampus Unpad Bandung, berhadapan dengan pusat pemerintah Provinsi Jawa Barat yaitu Gedung Sate. Juga di belakangnya itu ada Gunung Tangkuban Perahu. Kalau ada lihat itu ada Gunung Tangkuban Perahu. Itu simetris sejajar, ya. Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat ini dibangun dengan tujuan pertama sebagai pewarisan nilai-nilai sejarah kejuangan kepada generasi muda, khususnya adik-adik sekalian sebagai penerus estafet kepemimpinan bangsa ini, ya. Kedua itu sebagai penghargaan terhadap jasa-jasa para pahlawan, khususnya pahlawan yang berasal dari Jawa Barat, ya. Adik-adikku sekalian, Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat ini terbagi ke dalam 3 area, ya. Pertama area luar, area yang ada parkir mobil itu ya, yang tadi ada parkir bis dan sebagainya, itu namanya area luar. Area itu biasa digunakan masyarakat untuk beraktivitas, berolahraga, berjualan dan sebagainya. Kemudian yang kedua area plaza. Pada saat tadi adik-adik masuk ke sini ada lambang Garudanya, itu namanya area plaza, ya. Di mana di area plaza terdapat bentuk Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat. Itu menyerupai apa atau bentuknya seperti apa? Ada yang tahu? Tidak ada, ya. Itu menyerupai bambu runcing. Kenapa bambu runcing? Karena bambu runcing itu merupakan salah satu senjata tradisional khas Jawa Barat. Bayangkan sama adik-adik, dengan sebuah bambu runcing itu masyarakat Jawa Barat bisa melakukan perlawanan terhadap musuh, khususnya Belanda, yang pada saat itu menggunakan berbagai senjata yang sudah berteknologi. Bagaimana cara menggunakannya? Ketika ada pasukan Belanda lewat, si bambu runcing itu ditusukkan, ya, dengan cara mengendap-endap ditusukkan. Kemudian ujung bambunya itu runcing, kan? Di ujungnya itu diolesi racun. Jadi ketika ditusukkan racun, si racunnya bereaksi dengan keras. Kemudian setelah itu baru senjata-senjata yang mereka gunakan dirampas, kemudian dibalikan lagi untuk melakukan tembakan ataupun perlawanan terhadap musuh, ya. Kemudian di area plaza tadi itu adik-adik lihat ada lambang Garudanya, ada bentuk monumen yang seperti bambu runcing. Kemudian ketinggian monumen ini 17 meter, ya. Kemudian pada saat ada naik tadi ke tangga itu jumlah anak tangganya 17 buah, ya. Kemudian pada saat ada tadi di tengah ada lingkaran tengahnya, itu lingkarannya 45 meter, ya.
Kemudian pada saat Aden sebelum naik ke tangga itu ada pilar-pilar penyangga monumen ini, ada dinding-dindingnya, itu jumlahnya 8 buah. Jadi silahkan Ade tafsirkan sendiri, artikan sendiri apa arti dari tanggal 17/8/45. Saya lupa lagi ya. Kemudian Ade di sisi kanan kiri plaza itu ada relief, ada patung ya. Itu patungnya yang membuat Profesor Sunario, guru besar ITB ya. Sekarang juga beliau masih ada. Patung-patung itu menceritakan, namanya relief, menceritakan mengenai sejarah perjuangan rakyat Jawa Barat, diawali dengan berdirinya kerajaan-kerajaan Sunda yang pernah ada dan berjaya Jawa Barat, masa pendudukan kolonialisme dan imperialisme di Jawa Barat, kemudian masa perlawanan yang dilakukan oleh para pejuang kita ya, kemudian masa sebelum kemerdekaan, masa pada saat kemerdekaan, dan masa setelah kemerdekaan. Nanti bisa lihat di sana ya. Kemudian yang ketiga itu ada area dalam monumen ya. Pertama area luar, kedua area plaza, ketiga area dalam monumen. Apa saja yang ada di area dalam monumen? Pertama itu ada ruang auditorium, ruang pemutaran film-film yang berkaitan dengan sejarah perjuangan rakyat Jawa Barat. Ruang di mana sekarang adik-adik duduk, ruang di mana sekarang adik-adik berkumpul di sini, itu namanya ruang auditorium. Ini namanya ruang auditorium, ruang pemutaran film-film yang berkaitan dengan sejarah perjuangan rakyat Jawa Barat. Ada film yang menceritakan mengenai perlawanan Dewi atau pendirian Sekolah Keutamaan Istri yang didirikan oleh Ibu Dewi Sartika. Ada sejarah mengenai film sejarah mengenai Bandung Lautan Api, ada sejarah film mengenai Bojong Kokosan, semuanya ada di sini ya. Kemudian kita nanti akan masuk ke ruang museum. Ruang museum itu ruang tempat dipamerkannya berbagai macam koleksi benda-benda yang ada di Museum Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat. Benda-benda apa saja? Tadi adik-adik lihat di situ ada baju-baju uniform yang digunakan para pejuang kita maupun pejuang musuh, ya. Kedua, nanti ada lihat ada beberapa koleksi benda-benda hasil rampasan dari tangan musuh. Apa saja benda-benda itu? Pertama ada pistol, ya. Baik pistol itu stand gun maupun brand light machine gun, itu hasil rampasan dari Belanda, ya. Kemudian ada helm Perang Dunia Kedua. Ada juga teropong yang berhasil direbut dari tangan Belanda oleh para pejuang kita. Ada juga koper besi, ada keris, tombak, samurai, gunto, kemudian pistol VLC. Adik-adik bisa nanti kita lihat ya. Kemudian di ruang museum ini juga kami tampilkan berbagai macam koleksi batik-batik hasil karya Dewi Sartika. Ya, siapa Dewi Sartika itu? Tokoh yang bergerak di bidang pendidikan, yang memajukan kaum perempuan supaya tidak tertinggal sama kaum laki-laki ya. Kemudian ada ruang informasi ya. Di ruang informasi itu ditampilkan juga berbagai macam informasi yang berkaitan baik itu dengan para tokoh yang berasal Jawa Barat. Kita akan lihat di sana. Kemudian tokoh yang berasal, peristiwa yang pernah terjadi di Jawa Barat ya. Kemudian juga ada peristiwa-peristiwa ataupun tempat-tempat yang menjadi perjuangan rakyat Jawa Barat. Terakhir ada juga ruang perpustakaan ya. Di mana ruang perpustakaan itu tempat berbagai macam koleksi yang berkaitan dengan perjuangan rakyat Jawa Barat ya. Siapa saja tokoh yang terlibat dalam peristiwa Bandung Lautan Api, siapa saja tokoh yang terlibat dalam organisasi politik di Jawa Barat, semuanya ada di buku-bukunya di ruang perpustakaan. Satu lagi ketinggalan, itu ada yang namanya ruang diorama ya, ruang peragaan peristiwa sejarah yang pernah terjadi di Jawa Barat. Di Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat ada 9 diorama ya. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan mengenai secara garis besarnya. Nanti kita akan masuk ke dalam ya. Kita adik-adik silahkan meliput apa saja yang menjadi tugas dari adik-adik sekalian mengenai Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat, baik dari koleksinya ya maupun dari sejarah Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat ya. Untuk lebih jelasnya kita akan masuk ke ruang Museum Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Baratnya ya. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas kunjungannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Bil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sekarang kita akan masuk ke ruang yang lainnya yang ada di Museum Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat. Kita akan masuk ke ruang informasi, di mana di sini kita akan lihat berbagai informasi yang berkaitan dengan sejarah perjuangan rakyat Jawa Barat, ya. Di mana di sini ada informasi yang menceritakan mengenai beberapa tokoh-tokoh yang berasal dari Jawa Barat, ya. Siapa saja ini tokoh-tokoh yang menentang terhadap kolonialisme dan imperialisme di Jawa Barat. Kemudian ini juga sama, tokoh-tokoh yang menentang terhadap imperialisme dan kolonialisme di Jawa Barat. Kemudian ada tokoh yang bergerak di bidang pendidikan, ya. Ada Raden Ayu Lasminingrat dari Garut, ada Raden Dewi Sartika dari Bandung, ada Siti Jenab dari Cianjur, ada Kiai Haji Abdul Halim dari Majalengka, serta Kiai Haji Nur Ali dari Bekasi, ya. Kemudian ada tokoh yang bergerak di bidang politik, ya. Itu ada yang namanya Raden Oto Iskandar Dinata atau Otista, ya. Dia itu diberi julukan sebagai si Jalak Harupat, diabadi atau diibaratkan sebagai ayam jago yang tangguh tapi sulit untuk dikalahkan dan sulit untuk ditangkap, ya. Kemudian masa pendudukan Jepang di sini, Jepang masuk ke wilayah Jawa Barat melalui jalur Eretan Wetan, ya. Kemudian kita geser ke sebelah sini, ya. Tokoh yang menentang terhadap pendudukan Jepang. Ada Kiai Haji Jainal Mustafa, ya. Kemudian ada juga peristiwa Rengas Dengklok, ya, di Karawang. Peristiwa Rengas Dengklok ini di mana Bung Karno sama Bung Hatta diculik oleh beberapa orang pemuda, dibawa ke rumah ini. Kemudian di dalam rumah ini didesak untuk mempercepat proses kemerdekaan, ya. Akhirnya pada tanggal 17, ini kejadiannya tanggal 16 Agustus tahun 45, jam 4 sore itu di bulan puasa. Kemudian besoknya tanggal 17 Agustus tahun 45 jam 10 tepat di Jalan Pegangsaan Timur dibacakanlah teks proklamasi kemerdekaan itu, ya. Kemudian ini berita siaran radio yang menayangkan secara live pembacaan teks proklamasi ini milik Jepang, ya. Kemudian ini pertempuran konvoi di Sukabumi, ya. Pertempuran konvoi ini merupakan pertempuran yang terjadi di Bojong Kokosan, Sukabumi. Jadi sebelum peristiwa Bandung Lautan Api pernah terjadi peristiwa Bojong Kokosan di Sukabumi. Kemudian peristiwa Bandung Lautan Api, di mana di sini dibakarnya kota Bandung oleh warga Bandung sendiri karena pada saat itu kota Bandung diprediksi akan direbut sama Belanda, akan dijadikan basis militernya, ya. Kemudian kita geser ke sebelah ini, Rawa Gede, ya. Pembantaian semua laki-laki yang diperkirakan usianya sudah 14 tahun ke atas dibantai oleh Belanda karena dituduh menyembunyikan musuh Belanda yang namanya Lukas Gustario, ya. Oke. Kemudian pemberontakan DITI di wilayah Jawa Barat, ya. DITI itu merupakan salah satu organisasi yang akan mendirikan negara DITI di wilayah Jawa Barat dipimpin oleh Kartosuwiryo. Itu kejadiannya tahun 1962 karena pada saat itu kita sudah menjadi bagian dari NKRI. Akhirnya pemberontakan atau organisasi ini dianggap sebagai organisasi yang terlarang, kemudian dianggap sebagai musuh dan itu dilakukan penangkapan terhadap gerombolan ini, ya. Akhirnya gerombolan ini berhasil ditangkap di daerah Gunung Geber, Majalaya. Setelah ditangkap diadili, kemudian setelah diadili dieksekusi. Ini foto pada saat pimpinan DITI ditangkap, kemudian akan diadili dan dieksekusi, ya. Baik adik-adik sekalian, ya, saya informasikan juga ini beberapa koleksi benda-benda hasil rampasan dari tangan musuh, baik dari tangan Jepang, Inggris maupun Belanda, ya. Itu ada samurai, ya, mohon maaf, katana. Ini ada katana hasil rampasan dari Jepang. Kemudian ada samurai guntok, ya.
samurai bunto itu biasa digunakan oleh perwira Jepang, kemudian golok zaman revolusi, kemudian ini pistol VOC ya. Jadi ini beberapa senjata-senjata yang digunakan atau berhasil dirampas dari tangan musuh ya. Kemudian juga ada tombak, isi hasil rampasan dari Jepang ya. Kemudian ini juga beberapa koleksi benda-benda hasil rampasan dari Belanda. Ada koper besi, topi laken, kemudian alat telekomunikasi atau telegram ya. Kemudian teleponnya, kemudian ada granat nenas ya. Kemudian pistol colt namanya, dan ada juga golok yang digunakan di sekitar Villa Isola oleh para pejuang kita. Kemudian kita geser ke sebelah sini ya. Kita lihat juga kalau ini koleksi Bapak Edi Sukardi ya. Siapa Pak Edi Sukardi itu? Beliau itu tokoh yang menentang terhadap kedatangan pasukan Belanda yang akan masuk ke Bandung di sekitar Sukabumi ya. Jadi pada saat peristiwa Bojong Kokosan ya, di mana pada saat itu terjadinya penghadangan pasukan Belanda oleh tentara kita dan dipimpin oleh Edi Sukardi. Nah ini baju-baju yang digunakan oleh Edi Sukardi, komandan BKR yang bertugas menghalau pasukan Belanda di Sukabumi. Nah ini koleksi baju pribadi Ibu Raden Dewi Sartika ya. Pada saat memberikan keterampilan atau memberikan pengetahuan di Sekolah Keutamaan Istri, Ibu Dewi Sartika selalu menggunakan baju ini ya. Jadi seragamnya yang digunakan oleh beliau ini ya, ada dua di kita, yang putih sama yang hitam ya. Jadi ini koleksi baju-baju yang digunakan oleh Ibu Dewi Sartika.